alat dan bahannya. Kita menggunakan alat diagnostik. Yang pertama ada kaca mulut. Kedua ada sonde. Kemudian ada pinset. Kemudian beberapa bur yang digunakan. Yang pertama ada round bur diamond untuk membuang jaringan kariesnya yang terdapat pada pit dan fissure. Kemudian ada microbrush untuk mengaplikasikan oral prophylaxis. Kemudian ada bur alpin untuk polishing pada pit dan fissure. Kemudian ada beberapa bur enhance untuk menghaluskan atau mengkilapkan. Kemudian cotton pellet. Kemudian cotton roll. Sudah ya. Kemudian microbrush. Kemudian push untuk mengeringkan. Kemudian LED. Kemudian oral prophylaxis. Kemudian ada bahannya menggunakan bonding, flagel komposit, dan menggunakan handpiece low speed. Pertama kita lakukan foam correction, kemudian kita lakukan isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Penggunaan oral prophylaxis dengan microbrush. Kemudian kita keringkan dengan microbrush dan yang dicampur dengan air. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan cotton pellet. Kita keringkan kavitas yang tadi telah kita preparasi sampai kering. Kemudian kita lakukan preparasi pada daerah kerja dengan round bur diamond di bagian pit dan fissure yang terdalam pada gigi 36. Kita mulai preparasinya. Kita preparasi sambil meretraksi dengan menuangkan kaca mulut. Kemudian kita bersihkan dengan chip blower. Hasil dari preparasi PRR gigi 36. Kemudian tahapan selanjutnya kita mengaplikasikan ETSA dengan microbrush pada pit dan fissure yang telah kita preparasi. Kita aplikasikan sesuai dengan pit dan fissure yang telah kita preparasi. Setelah itu kita diamkan selama 15 detik. Kemudian kita bilas ETSA tadi dengan menggunakan cotton pellet yang telah dibasahkan dengan air biasa. Setelah dibilas, kemudian kita lanjut untuk melakukan pengeringan dengan menggunakan cotton pellet kembali pada daerah yang telah dilakukan atau telah diaplikasikan ETSA tadi. Kemudian kita mengaplikasikan bonding dengan menggunakan microbrush. Kita olesi selapis tipis pada bagian pit dan fissure yang telah kita preparasi tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan polimerisasi selama 15 detik. Kemudian kita aplikasikan bahan flowable composite pada gigi yang telah kita aplikasikan bonding. Setelah itu kita aplikasikan
flowable composite tadi pada pit dan fissure-nya sesuai dengan bentuk anatomi dari pit dan fissure dari gigi 36. Kita aplikasikan dan sambil kita bentuk fissure-nya. Kemudian kita polimerisasi kembali selama 20 detik pada tahapan pemberian flowable composite di gigi 36. Kemudian kita melakukan cek oklusi dengan articulating paper. Kita letakkan pada gigi yang kita tumpat dan kita oklusikan rahang atas dan rahang bawahnya. Setelah itu kita lihat apakah ada peninggian gigitan setelah dilakukan tumpatan. Ternyata tidak terdapat peninggian gigitan. Kemudian kita lanjutkan kembali tahapan polishing dengan menggunakan bur alpin. Kita masukkan bur alpin ke dalam handpiece. Kemudian kita lakukan polishing pada gigi yang telah diberi bahan flowable composite dan telah dilakukan polimerisasi. Kita polishing sampai benar-benar halus atau sampai tidak terdapat lagi undercut pada tumpatan gigi 36 yang telah dilakukan PRR tipe A. Kemudian kita lanjutkan ke tahap penghalusan dengan menggunakan bur enhance yang dimana dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan perwarna dari bur enhance. Perawatan telah selesai, maka dilanjutkan untuk memberikan instruksi kepada pasien. Yang pertama, untuk menginstruksikan pasien agar tidak memainkan lidah pada gigi yang telah ditumpat. Kemudian, menginstruksikan pasien untuk tidak makan dan minum setelah 30 menit. Kemudian, menginstruksikan pasien untuk menjaga oral hygiene rongga mulutnya dan kontrol kembali setelah 7 hari kemudian. Terima kasih.